Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indah Purnamasari dengan NIM J1B018034 kelas TEP Genap 2018. Di sini saya akan menjelaskan makalah analisis sistem dan desain mengenai contoh sistem dalam bidang pertanian. Jadi contoh sistem pertama yang saya jelaskan adalah traktor roda 2. Traktor roda 2 merupakan sebuah alat bermesin yang memiliki kemampuan untuk mengolah tanah. Mesin traktor tangan ini digerakkan dengan tenaga mesin, namun pengoperasiannya dengan menggunakan tangan atau tenaga manusia. Selanjutnya adalah sub-subsistem yang terdapat di traktor roda 2. Jadi di sini ada 33 sub-subsistem. Yang pertama adalah as roda. Yang kedua adalah pelindung sampling. Selanjutnya yang ketiga adalah penahan lumpur. Ini adalah penahan lumpur. Yang keempat pengikat badan rider. Yang kelima adalah pengikat roda belakang. Yang keenam tuas belok kanan. Yang ketujuh handle utama. Yang kedelapan tuas gas atau akselerasi. Yang kesembilan handle pembantu. Yang ke-10 pemindahan kecepatan cakar. Yang ke-11 tuas kopling utama. Yang ke-12 pemindahan kecepatan jalan. Yang ke-13 tuas penyangga depan. Yang ke-14 gantungan pisau rotari. Yang ke-15 kotak rantai pembantu. Dan yang ke-16 adalah lampu. Selanjutnya adalah gambar kedua. Ini adalah bagian dari nomor 17 sampai nomor 33. Jadi di nomor 17 ada puli penegang, 18 penyangga depan, 19 ada penyangga mesin. Yang ke-20 adalah pelindung depan, 21 ada puli mesin, 22 ada V-belt, 23 ada puli utama, 24 ada pelindung V-belt, 26 ada tutup kotak peralatan, 27 ada tombol lampu, 28 ada tuas belok kiri, 29 pengatur roda belakang, 31 adalah roda belakang dan 32 adalah ban. Selanjutnya kita beralih ke interaksi. Jadi interaksi ini adalah keterkaitan antara sub-subsistem yang sudah kita bahas tadi. Jadi interaksi yang pertama mengenai tenaga penggerak. Jadi ada 3 interaksi utama di traktor roda 2 ini. Yang pertama adalah tenaga penggerak motor. Jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel. Daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP dengan menggunakan 1 silinder. Motor penggerak dipasang pada kerangka dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur, dengan tujuan untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Traktor akan lebih berat di depan apabila posisi motor digeser maju, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah kerangka dan transmisi. Jadi sebelum masuk ke interaksinya, kerangka itu berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Dan transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Jadi jenis-jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam seperti puli, belt, kopling, gigi persneling, rantai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya
Tenaga dari motor berupa putaran poros disalurkan melalui puli dan V-belt ke kopling utama. Lalu kopling utama akan meneruskan tenaga tersebut ke gigi persneling. Untuk menggerakkan poros roda dan poros PTO, selain untuk menyalurkan tenaga, gigi persneling juga berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Dari PTO tenaga disalurkan lewat gigi dan rantai ke mesin rotari. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Akibatnya traktor akan berhenti meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. Di samping kopling utama, ada dua kopling kemudi. Ada kopling kemudi terletak di bawah gigi persneling. Jadi kita sambil lihat gambarnya. Nah, jadi di samping kopling utama, di nomor 11 ini, ada dua kopling kemudi. Kopling kemudi terletak di bawah gigi persneling di pangkal poros kedua roda. Kopling kemudi dioperasikan melalui tuas kemudi kanan dan kiri. Apabila kopling kemudi kanan ditekan, maka putaran gigi persneling tidak tersambung dengan poros roda kanan, sehingga roda akan berhenti dan traktor akan berbelok ke kiri, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah interaksi pada roda traktor. Ada 3 jenis roda yang digunakan pada traktor tangan, yaitu roda ban, roda besi, dan roda apung. Pemasangan roda dilakukan satu persatu, sedangkan pelepasan dari poros dilakukan dengan cara melepas mur dan baut atau pena penyambung. Setelah roda dilepas, baru dipasang roda pengganti yang sesuai. Pemasangan roda ini tidak boleh terbalik. Untuk roda ban pada sisi atas ban, sedangkan arah panah harus ke depan. Untuk roda besi, sisi roda ke bawah harus mencapai tanah. Untuk roda apung, sisi roda ke bawah tidak boleh menancap ke tanah. Poros pada roda traktor biasanya cukup panjang dan dilengkapi beberapa lubang. Poros yang panjang ini dimaksudkan untuk menyesuaikan lebar oleh implemen. Pemasangan roda yang cukup lebar juga akan menjaga keseimbangan traktor, terutama apabila digunakan pada lahan yang miring. Sedang lubang yang ada di poros digunakan untuk tempat pena, sehingga menjamin roda tidak akan slip atau lepas pada saat pengoperasian. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu tuas kendali atau kontrol. Jadi tuas kendali ini merupakan tuas-tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Untuk mempermudah jalannya operasional traktor tangan ada banyak tuas kendali dengan tujuan agar traktor menjadi ringan. Adapun beberapa tuas kendalinya yaitu ada tuas persneling utama traktor tangan, tuas persneling cepat lambat traktor tangan, tuas kopling utama traktor tangan, tuas persneling mesin rotari traktor tangan, tuas persneling kemudi, stang kemudi dan kemudi pembantu, tuas gas traktor tangan, tombol lampu dan bel traktor tangan, tuas penyangga depan. Setelah kita membahas interaksinya, selanjutnya adalah tujuan dari traktor itu sendiri atau tujuan dari sistem itu sendiri. Jadi tujuan dari dibuatnya traktor ini adalah untuk memperoleh struktur tanah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan benih dan akar, untuk mengendali gulma, atau untuk menghilangkan tanaman berlebih, untuk menata sisa tanaman, sebagai wadah untuk mengurangi erosi tanah dengan mengikuti cara semacam pengolahan tanah menurut garis tinggi, pembubuhan dan penempatan sampahan secara tepat, dan untuk membenamkan dan mencampur pupuk pestisida atau bahan tambahan ke dalam tanah. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan yaitu segala yang berada di luar sistem. Yang pertama adalah manusia. Manusia sebagai pengemudi atau
pengoperasi dari traktor itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sawah. Yang ketiga ada tanah. Yang keempat ada cuaca, dan masih banyak lagi lingkungan-lingkungan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas sistem kedua, yaitu garu piring. Jadi garu piring merupakan alat pengolah tanah sekunder setelah dilakukan pengolahan primer, yaitu berupa pembajakan pada tanah. Adapun sub-sub sistem dari garu piring itu, yang pertama adalah piringan atau disk, yang kedua as, gang, yang ketiga rangka, yang keempat bantalan, yang kelima bumper, yang keenam kotak pemberat, selanjutnya pembersih tanah, poros piringan, dan penggerak piringan. Adapun interaksi dari garu piring itu, yang pertama kita harus mengetahui fungsinya dulu. Piringan berfungsi untuk memotong, mengangkat, dan menghancurkan serta membalikan tanah. Kemudian poros piringan berfungsi sebagai tempat bertumpu dan berputarnya piringan. Penggerak piringan berfungsi untuk menjaga piringan tetap bersih. Dan kerangka atau batang rangkaian berfungsi untuk merangkai piringan-piringan. Bila sistem penggandengan dengan daya penariknya sistem flat riding, maka garu piring akan dilengkapi dengan roda dukung. Nah, interaksinya, beberapa piringan pada garu piring dirangkai menjadi satu rangkaian dengan menggunakan satu poros. Rangkaian-rangkaian ini biasa disebut sebagai rangkaian piringan disk atau disk gang. Konstruksi garu piring umumnya terdiri atas 2 rangkaian piringan atau 4 rangkaian piringan. Masing-masing as atau gang diikat ke rangka mempunyai 2 bantalan, sedangkan yang berat lebih dari 2 bantalan pada ujung as di bagian cembung. Piringan ditempatkan bumper berupa besi tuang yang cukup berat untuk menambah tekanan ke samping. Apabila garu piring tidak cukup berat untuk memecah tanah, maka dapat ditambah beban yang ditempatkan pada kotak pemberat untuk membersihkan tanah yang melekat pada piringan. Biasanya setiap piringan dilengkapi dengan pengeruk tanah yang diikat pada rangka. Adapun tujuan dari dibuatnya garu piring, yang pertama adalah untuk pengolah tanah sekunder dan memperbaiki struktur butir-butir tanah. Yang kedua, memperbaiki peresapan air dan aerasi tata udara tanah, mengurangi evaporasi tanah, dan yang terakhir adalah memperbesar persediaan air. Selanjutnya adalah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar garu piring ini saat dioperasikan. Yang pertama adalah pengoperasinya sendiri, yaitu manusia, ada sawah, ada tanah, cuaca, cahaya matahari, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah traktor merupakan kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau instrumen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi, dengan berbagai komponen sistem yang berinteraksi dan memiliki tujuan untuk memperoleh struktur tanah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan benih dan akar. Selanjutnya adalah garu piringan mempunyai ukuran kecekungan piringan lebih kecil dibandingkan dengan bajak serta jumlah piringannya lebih banyak jika dibandingkan dengan bajak piringan. Dengan berbagai komponen sistem yang berinteraksi yang memiliki tujuan sebagai pengolah tanah untuk memperbaiki struktur butir-butir tanah, memperbesar persediaan air, dan manfaat-manfaat lainnya dari interaksi berbagai komponen tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.